Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya peserta PKH yang saya hormati, pada bulan ini kita akan melanjutkan kembali untuk FDS atau Family Development Session, atau biasa kita singkat dengan P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, program keluarga harapan. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang modul kesehatan. Di bulan lalu kita telah mempelajari tentang kesehatan ibu hamil, karena memang materinya sangat banyak, jadi tidak cukup selesai pada satu pertemuan. Jadi pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang ibu hamil. Baik, sedikit mengulas. Di bulan lalu kita mempelajari tentang ada yang namanya istilah, yaitu 1000 hari kehidupan. Mungkin masih ingat 1000 hari kehidupan, apa yang dimaksud dengan 1000 hari kehidupan? Apakah penting 1000 hari kehidupan bagi kita semua? Ya, jadi 1000 hari kehidupan itu dimulai dari sejak janin dalam kandungan, yaitu berarti 9 bulan kurang lebih, kemudian dilanjutkan sampai dengan bayi lahir sampai dengan umur 2 tahun. Nah, itu yang disebut dengan 1000 hari kehidupan. Dalam 1000 hari kehidupan ini sangat penting, harus diperhatikan gizinya, karena 1000 hari kehidupan akan menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Jangan sampai kekurangan gizi pada masa-masa tersebut. Asupan gizi itu harus sangat diperhatikan, karena tumbuh kembang anak di masa yang akan datang akan ditentukan di masa-masa ini. Jangan sampai ada stunting pada anak-anak kita, ya. Stunting, tahu nih ibu-ibu, stunting itu anak yang tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usianya. Jadi seharusnya pada umumnya anak 2 tahun bobotnya sekian, tingginya sekian, tapi anak kita ada yang pertumbuhannya jauh di bawah itu yang namanya stunting. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita bisa menjaga asupan gizi anak-anak kita dapat memperhatikan kesehatan anak-anak kita, terutama pada 1000 hari kehidupan. Baik, sebelum kita lanjutkan, ya, ada poin-poin, ada pesan-pesan yang perlu ibu-ibu perhatikan, yang perlu ibu-ibu tanamkan. Yang pertama, ibu hamil konsumsi makanan bergizi seimbang, minum air 8-12 gelas setiap hari. Jadi minimal 8-12 gelas per hari. Dan beraktivitas fisik yang ringan, disesuaikan dengan kondisi ibu hamil tersebut. Jadi ada sebagian ibu hamil yang bisa tetap beraktivitas seperti sedia kala, tapi harus diperhatikan kira-kira membahayakan bagi ibu hamil ataupun tidak. Kemudian yang kedua, konsumsi tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama kehamilan. Ini minimal selama kehamilan adalah 90 tablet. Kemudian periksa kehamilan setiap bulan ke pusat kesehatan minimal 4 kali. Ya, jadi selama kehamilan itu minimal 4 kali. Lebih banyak lebih baik.
Tapi saya yakin kita semua sudah sangat menyadari akan arti penting kesehatan ibu hamil ya. Saya kira banyak yang setiap bulan, setiap 2 minggu sekali, bahkan kalau sudah mendekati hari perkiraan lahir setiap minggu. Kemudian melahirkan di layanan kesehatan ya. Kita ketahui kalau di desa-desa masih banyak dukun ya, dukun beranak atau istilahnya itu dukun bayi. Tapi itu boleh ya, boleh, tetapi tetap yang secara medis ya, baik bidan maupun puskesmas itu tetap harus, itu nomor 1. Untuk pendamping boleh menggunakan dukun bayi, tetapi kalau yang sesar ya itu ibunya tidak boleh dipijat ya. Kemudian lakukan inisiasi menyusui dini ya, seperti yang kita sudah bahas di bulan lalu bahwa IMD ini sangat penting ya, karena ada cairan yang berwarna kuning ya, itu yang sangat bermanfaat untuk kekebalan tubuh anak ya. Akan sangat berbeda anak yang dilakukan IMD dengan anak yang tidak. Ini akan sangat berbeda. Jadi anak yang dilakukan IMD akan lebih kebal tubuhnya ya, tahan terhadap penyakit ya, tumbuh kembangnya juga baik. Selanjutnya nanti kita akan putar kembali untuk videonya supaya lebih jelas ya. Ibu-ibu bisa buka buku pintarnya ya. Kita kemarin sudah membahas tentang isi piringku ya. Isi piringku ada lauk pauk, ada makanan pokok, ada buah-buahan, ada sayur. Jadi seperti dalam pemberian bantuan pangan non tunai ya, BPNT itu sudah memenuhi kualifikasi isi piring. Jadi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, sampai dalam persiapan melahirkan ya, tanyakan kepada bidan dan dokter tanggal hari perkiraan lahirnya itu kapan. Ini sebagai persiapan ini. Jadi kita bisa mempersiapkan segala sesuatu, termasuk kartu Indonesia Sehatnya. Jangan lupa dicek ibu, kalau panjenengan mempunyai kartu KIS yang dari pemerintah ya, itu bisa dicek aktif ataupun tidak, karena sekarang banyak KIS yang diblokir nih, diblokir dari Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial karena memang kuotanya tidak terpenuhi. Jadi ini harus dicek ya Bu secara berkala ya. Jangan sampai sudah waktunya melahirkan harus dibawa ke rumah sakit tetapi KIS-nya tidak aktif. Nah, biayanya apalagi kalau sampai operasi kan biayanya sangat mahal. Ya. Kita sebagai orang yang notabene tidak mampu ya, uang sebanyak itu ya, kalau operasi kan sampai puluhan juta ibu, kira-kira berat pembuatan kan, itu harus kita pertimbangkan. Kemudian suami dan keluarga mendampingi ibu saat periksa kehamilan ya. Usahakan setiap periksa kehamilan itu didampingi oleh suami. Kemudian persiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lainnya ya. Jadi walaupun kita sudah punya KIS, kemudian aktif juga ya, kita
juga harus mempersiapkan dana tabungan, ya, karena untuk mempersiapkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun sesuatu yang memang tiba-tiba, ya, karena kebutuhan orang hamil dan bersalin bukan banyak sekali, apalagi kita sebagai umat muslim, ya, setelah lahir juga nanti kita akan ada acara syukuran kelahiran ataupun walimatut tasmiyah, ya, memberi nama pada anak. Nah, karena itu juga kewajiban kita sebagai orang tua, ya, salah satunya itu memberi nama yang baik, ya, tidak terlalu panjang, ya, yang penting namanya itu mengandung makna yang baik, ya. Kemudian jangan yang terlalu ejaannya terlalu sulit, karena nanti akan mempersulit anak kita sendiri kalau ejaannya terlalu sulit, ya. Namanya yang simple tetapi maknanya bagus, ya. Tidak harus dengan bahasa Arab, ya, boleh bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tetapi itu yang maknanya bagus. Tetapi kita sebagai umat muslim alangkah baiknya kalau kita menggunakan bahasa. Kemudian untuk memperoleh kartu JKN, nah ini bagi yang kartu KIS-nya tidak aktif itu bisa konsultasi dengan BPJS Kesehatan. Kemudian rencanakan melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan di fasilitas kesehatan, ya, bisa ke bidan maupun ke puskesmas. Siapkan KTP dan kartu keluarga. Ini sangat penting nih, dokumen kependudukan itu sangat penting, jangan meremehkan, ya. Karena KTP itu berguna untuk semuanya, untuk di rumah sakit, untuk pengurusan akte kelahiran ketika nanti anak sudah lahir, ya, itu juga memerlukan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Hanya ini sangat penting, ya, sekarang pengurusannya mudah dan gratis, ya. Jadi kalau sudah jadi disimpan dengan hati, disimpan dalam suatu tempat, ya, yang mudah dicari, ya, kartu dengan kartu, ya, yang surat-surat yang ukurannya besar juga jadi satu. Kalau kartu yang ukurannya kecil, ya, ATM, KTP itu kan ukurannya kecil, ya, BPJS, kemudian apalagi KIP, ya. Pokoknya kartu-kartu yang ukurannya kecil itu ditempatkan dalam wadah jadi satu. Kemudian siapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah sama. Nah, ini juga penting, tes darah nih, karena kita tidak tahu saat melahirkan, jangan-jangan kita membutuhkan darah, kan kita kalau sudah ada persiapan nanti hanya tinggal menghubungi. Kemudian suami, keluarga, dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan, ya. Saya yakin panjenengan semuanya punya tetangga yang mempunyai mobil. Nah, ini bisa panjenengan bisa sebelumnya bisa ngomong-ngomong dulu. Jadi kalau nanti saya mau melahirkan membutuhkan kendaraan, saya minta tolong untuk diantar, itu bisa seperti itu. Kemudian pastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah ibu hamil, ya. Itu ditempelkan di depan rumah. Kemudian rencanakan ikut keluarga berencana. Ini setelah bersalin tanyakan ke petugas kesehatan tentang cara ber-KB. Nah, ini bisa dikonsultasikan dengan petugas kesehatan. Kira-kira KB yang cocok untuk ibu-ibu itu apa? Karena tidak semua KB cocok dengan keadaan tubuh kita.
Nah, sekarang tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Ini kalau ada tanda-tanda ini, segera bawa ibu hamil ke puskesmas, rumah sakit, dokter atau bidan bila dijumpai keluhan dan tanda-tanda di bawah ini. Yang pertama, muntah terus-menerus, tidak mau makan. Ya. Ini kan sangat berbahaya ya, dikeluarkan terus tetapi tidak ada makanan yang masuk. Ya, ini salah satu tanda-tanda bahaya. Kemudian demam tinggi. Ya. Usahakan kalau punya ibu hamil ataupun balita itu punya termometer. Ya. Sekarang termometer mudah belinya ya, banyak tersedia di apotek terdekat. Kalau demamnya tinggi, segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian air ketuban keluar sebelum waktunya, ya, padahal HPL masih jauh. Ya. Ini juga perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya. Walaupun memang tidak semua orang itu melahirkan di usia 9 bulan, karena banyak yang 6-7 bulan sudah melahirkan tetapi bisa sehat. Tapi tetap ini harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan Kemudian janin dirasakan kurang bergerak, biasa nendang-nendang. Sehari ini mungkin dari pagi sampai sore tidak ada gerakan. Nah, ini juga harus segera dikonsultasikan. Kemudian pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. Pendarahan yang mengeluarkan darah tidak sedikit ya, agak banyak, itu segera dikonsultasikan kepada fasilitas kesehatan. Kemudian bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Nah, itu tadi termasuk tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Kemudian selanjutnya batuk lama atau lebih dari 2 minggu. Ya, ini penyakit batuk memang agak susah nih. Ada yang sampai mengatakan kalau belum lupa ya belum sembuh. Nah, itu jangan kita jadikan prinsip ya. Pokoknya kalau panjenengan rasa sudah lebih dari 2 minggu, segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian diare berulang-ulang ya. Pokoknya tidak biasanya nih, diare yang jumlah sehari bisa ke WC itu sampai berapa kali. Nah, ini kan kondisi tubuhnya kan biasanya juga lemah. Nah, itu kan kalau tidak segera dibawa ke fasilitas kesehatan, ini berbahaya. Kemudian jantung berdebar-debar atau nyeri di dada. Dengan bisa buka ini halaman 13 ya, ini lengkap gambarnya. Jantung berdebar-debar dan nyeri di dada, jadi dadanya sakit. Kemudian terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputusan atau gatal-gatal di sekitar kemaluan. Ya. Ini juga segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi, jangan malu, ini karena kalau nanti panjenengan malu, ya, kalau nanti dibiarkan terus-menerus, ini berbahaya. Kita kan tidak tahu itu penyakit yang berbahaya ataupun tidak. Kalau kita tidak konsultasikan kepada bidan ataupun dokter. Kemudian sulit tidur dan cemas secara berlebihan. Hawanya itu cemas, khawatir, tapi secara berlebihan. Ini juga berbahaya. Jadi segera dibawa ke fasilitas. Kemudian demam, menggigil, berkeringat bila ibu berada di daerah endemis malaria menunjukkan adanya gejala penyakit malaria. Makanya
alangkah baiknya ibu hamil juga tidur ya dipakein kelambu nyamuk itu, karena untuk mencegah adanya gigitan nyamuk malaria. Nah, baik itu mungkin sekilas yang bisa saya jelaskan ya. Kita lanjut dengan video. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mah ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia.
Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya Iya. pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Satu, selama hamil, ibu menambah makan dengan 1 porsi lebih banyak dari porsi sebelum hamil, atau tambah makan makanan selingan setiap hari. 2. Ibu makan makanan bergizi. A. Makanan gizi seimbang berupa makanan pokok, lauk, sayur, buah, protein nabati dan hewani, serta lemak atau minyak. B. Makanan yang telah diperkaya dengan zat gizi mikro, terutama vitamin A, besi, dan iodium. 3. Ibu minum 1 tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama kehamilan, minimal 90 hari berturut-turut. 4. Ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan darah. 5. Tidak ada pantangan makan apapun bagi ibu hamil. Aduh Ibu, Ibu kenapa? kok Ibu pucat begini Bu? Ibu lemas ya? Ibu belum sarapan? Sakit? Saya pusing. Ada apa, Bu? Ini Mas, tadi Ibu ini tiba-tiba jatuh. Terus sekarang kayaknya lemes banget, nggak bisa berdiri gitu Mas. Kalau begitu kita bawa ke puskesmas saja yuk. Iya, kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga. Ayo, mari saya gendong, Bu. Bu, Pak, kenapa Bu? Ini istrinya Mang Sayur. Iya Bu, ini istri saya lagi hamil. oh lagi hamil? Nggak kelihatan. Kurus banget Pak istrinya. Kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga, Mang. Jangan, nanti saya keluar duit lagi. Kita pulang aja yuk Bu. Tapi Pak, takut bayinya. Kenapa bayinya Bu? Pak, istri Bapak kan lagi hamil. Harusnya dibawa ke puskesmas. Nah, gratis kok Pak. Biar saya dan istri saya antar Bapak ya. Puskesmas deket kok dari sini. Tapi gimana dagangan saya? Biar saya yang nungguin, Mang. Gak apa-apa. Udah, ayo Bu. Hei Mang, Istri hamil gak sehat kayak gitu, malah mau dibawa pulang. Ada-ada aja sih Mamang nih. Gimana istri saya Bu Bidan? Apa pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Enggak sih Bu. Cuma istri saya itu sering ngomel-ngomel, pusing, nggak nafsu makan. Terus akhir-akhir ini mendadak ngidam. Bawaan bayi kali ya Bu? Apa istri Bapak minum tablet tambah darah atau multimikronutrien yang saya berikan beberapa bulan yang lalu? Apa itu Bu? Emang perlu ya Bu? Bapak harus lebih banyak perhatian terhadap kesehatan ibu dan bayi. Tadi cek darah, istri Bapak anemia. Aneh apa Bu? oh pantesan istrinya si Bapak lemas. Kasihan ya. Darah merah pada istri Bapak banyak berkurang. Dia tidak punya tenaga, membahayakan pula bagi si janin. Ya, saya mana ngerti Bu. Itu kan urusan perempuan. Pak, Bapak harusnya belajar lebih mengerti tentang urusan ibu dan anak. Karena kalau bukan suami, siapa lagi, Pak? Caranya gampang kok Pak. Hanya perlu rajin ketemu dengan bidan. Contohnya suami saya yang ganteng ini, dia rajin ketemu sama bidan. Emangnya harus berapa kali periksa sama Bu Bidan? 4 kali selama hamil. Tetapi Bapak juga harus menjaga makan makanan yang bergizi untuk istri Bapak. Iya, istri sama anak Bapak itu kurang bulet. Betul. Dan jangan kelewatan minum tablet tambah darahnya.
paling tidak 90 tablet. 1 setiap harinya selama hamil. Suntik tetanus, Pak. Duh, macem-macem urusan ibu hamil. Selain periksa ke bidan, makan yang bener, nelen tablet. Terus apalagi Bu Bidan? Masih banyak, Pak. Tapi Bapak nggak usah bingung. Tanyain aja sama saya. Yang penting diutamakan itu anak dan istri, Pak. Tuh kan, banyak yang bantu. Mari, Pak, ke dalam. Lihat istri Ya, Bapak. baik, Bu. Sampai ketemu besok ya, Pak. Ya, waalaikumsalam. Ibu, Iya ya. Minum ya. makasih ya, Bu. Tadi pagi jadi ke bidan. Ya pasti jadi dong ya. Oh iya, ayah tahu nggak Ibidan tadi bilang apa? Katanya ibu rajin ke puskesmasnya ya. Paling ngobrolin kesana sini kan. Iya sih. Tadi ibu itu ngobrolin waktu kita pacaran dulu ya. Pacaran? Kok jadi ke situ-situ sih ngobrolnya? Iya, ngobrolin penting kok ya. Penting gimana, Bu? Iya, inget dulu ayah nungguin ibu umur 21 tahun. Tapi ayah nikahin ibunya baru tahun lalu. Ya iyalah, kan baru punya uang, Bu. Iya sih, tapi untungnya kita punya rezeki. Jadi ayah itu nggak perlu nungguin ibu umur 35 tahun deh ya. 35? Memangnya kenapa, Bu? Bilang tuh tadi cerita, 4 terlalu, 3 terlambat ya. Maksudnya, Bu? Resiko kelahiran. Risiko kelahiran? Maksudnya? Ya, jadi maksudnya melahirkan terlalu muda di bawah umur 20 tahun, melahirkan terlalu tua di atas umur 35 tahun, mempunyai anak terlalu sering, atau terlalu dekat antara jarak anak yang lahir. Emangnya kenapa? Kalau terlalu dini atau terlambat itu bisa membahayakan jiwa ibu dan juga bayinya. Ibu tenang aja. Ayah gak minta anak banyak. 2 aja udah cukup kok. Yang penting, anak ayah cerdas, sehat, dan soleh. Isi ayah, kayak lagi pesen makanan aja sih. Oh iya, 3 terlambat itu apa ya? Nah, itu juga ada hubungannya dengan melahirkan. Yang pertama, telat mengetahui adanya masalah. Yang kedua, telat tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga ini telat ditolong bidan ataupun dokter. Ibu nggak usah khawatir. Ayah seorang suami yang siaga, siap antar dan jaga. Bener ya, ayah harus terus jagain ibu dan bayinya. Atur aja sama bidan. Yang penting ibu melahirkan di puskesmas. Oh iya, udah ditanyain bayi ini kapan lahir? Ya udah dong ya. Satu, proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. 2. Minum lagi kapsul vitamin A warna merah pada hari kedua sesudah melahirkan. 3. Memperoleh pelayanan kesehatan paling tidak 3 kali pada minggu pertama, kedua, dan keenam setelah melahirkan. 4. Memperoleh dan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari berturut-turut atau sesuai anjuran dari tenaga kesehatan jika menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. 5. Memperoleh konseling perorangan atau kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, menyusui eksklusif, dan pemberian MPASI dimulai dari bayi usia 6 bulan. 6. Menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Empat 40 minggu sudah aku menantimu. Demi kau anakku, hari ini ku tepi sakit dan nyeri. Dan saat pecah nyaring tangismu, bahagia mengisi relung kalbuku. Mari sini nak, ku dekap erat kamu.
Ketika dilahirkan, bayi memiliki naluri untuk mencari sumber kehidupannya. Yang dibutuhkan hanyalah sentuhan kulit antara bayi dan ibunya dalam 1 jam setelah kelahirannya. Penelitian membuktikan, inisiasi dini menyusu dalam 1 jam kelahirannya meningkatkan keselamatan jiwa bayi dan mendorong keberhasilan pemberian ASI selanjutnya. Begitu lahir, bayi cukup dilap hingga bersih dan tanpa dibedong langsung diletakkan di perut atau dada ibunya. Biarkan bayi tengkurap sehingga terjadi sentuhan antar kulit perut atau dada ibu dan bayi. Dan refleks merangkak dan menyusu terjadi 20 hingga 50 menit kemudian. Sentuhan kulit ibu dan bayi akan menjaga suhu tubuh bayi dan menghangatinya saat berusaha mencari puting susu ibu. Sungguh suatu momen yang menakjubkan ketika akhirnya bayi berhasil menemukan sendiri puting ibunya dan mulai menyusu. Dia akan segera meregu kolostrum yang sangat berharga. Kolostrum atau susu pertama ibu yang berwarna kekuningan mengandung zat-zat penting untuk kekebalan tubuh bayi. Sentuhan mulut bayi dan puting ibu juga merangsang produksi ASI dan melatih bayi menyusu serta mempererat kasih sayang ibu dan belahan hatinya. Sungguh menakjubkan, mendekap dan membiarkan bayi menyusu dalam 1 jam kelahirannya, meningkatkan kelangsungan hidup si bayi. Jadi saat ini saya sudah mulai menerapkan inisiasi dini ini sehingga di hari-hari kemudian saya akan lebih percaya diri dan memberikan dukungan kepada semua ibu hamil di desa saya untuk senantiasa berusaha memberikan ASI-nya pertama kali, terutama untuk menerapkan inisiasi dininya. Saat ini itu hanya sedikit sekali masyarakat yang melahirkan tidak dengan bidan. Sehingga ketika semua bidan nanti bisa mendapatkan teori atau ilmu ini, kami optimis untuk program ini bisa berhasil. Pada hari itu saya masih ingat sekali hari pertama di mana di situ ditampilkan inisiasi dini. Subhanallah, ternyata bayi yang baru lahir itu bisa merangkak, bisa mencari puting ibunya. Inilah waktunya kita untuk memberikan hak bayi-bayi atau hak anak-anak mereka untuk mendapatkan ASI. Saya senang sekali menjadi motivator karena saya juga menyesal karena pengalaman saya sendiri yang dulu juga punya anak. Tapi dalam inisiasi dini maupun dalam ASI eksklusif tidak didorong oleh keluarga. Misalnya tadinya saya memberikan ASI itu cara meletakkan pun belum tahu, sehingga saya sekarang menjadi tahu dan termotivasi untuk menjadikan ibu-ibu yang lain itu tidak seperti saya ini. Manfaatnya saya rasakan ini 2 minggu ini, saya bandingin sama anak saya yang pertama itu lain sekali. Lainnya itu dia tidak rewel gitu. Terus untuk faktor ekonomi juga sangat membantu. Karena biasanya anak yang pertama dulu dibantu dengan susu kardus itu. Susu kaleng. Susu kaleng. Yang pertama kali yang nyuruh inisiasi itu Ibu Bidan ya. Saya pingin mencoba dan saya yakin itu bisa gitu. Ternyata bisa gitu. Dan manfaatnya itu banyak sekali ya. Saya juga cepat sehat habis melahirkan gitu. Terus bayinya juga sehat. Perasaan saya senang sekali. Orang ya ini pengalaman saya yang pertama. Kayaknya ada gimana perasaannya itu. Namanya anak ya pengen nyusui sendiri ya, sayanya ini saya pengen nyusuin susu
eksklusif sampai 6 bulan. Langsung diparingi. Terus ini Lin menyusui sesering mungkin, nggak usah dijadwal. Tanggal 20 diimunisasi nggih. BCG mangke. Nerek langsung. Siapapun dia, dimanapun dia, sejak dia dilahirkan berhak memperoleh inisiasi dini untuk tahap kehidupan selanjutnya. Kita patut bersyukur bahwa mulai 1 Januari 2014 negara kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Bila sudah menjadi peserta JKN, kita cukup menunjukkan kartu peserta saat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi tentu saja ada prosedur dan batasannya. Pertama-tama, kita terlebih dahulu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik swasta atau klinik TNI Polri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ingat, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi darurat. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini, kita bisa mendapat pelayanan sebagai berikut. 1. Kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis. Ketiga, kita bisa mendapat transfusi darah sesuai kebutuhan medis. Keempat, kita bisa menjalani rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Kelima, kita bisa mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Kita akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila kita memerlukan tindakan lebih lanjut. Layanan yang bisa didapat di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis oleh dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis. Ketiga, kita bisa pula mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah. Keempat, bagi yang harus rawat inap, kita bisa mendapat pelayanan di ruang non-intensif maupun di ruang intensif. Tentunya ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN antara lain pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur, pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS, pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keturunan, pelayanan kesehatan untuk tujuan kecantikan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, pengobatan alternatif. Ingat, beberapa contoh kasus tersebut tidak dijamin JKN. Seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program JKN sebagai wujud kepedulian sosial dalam bentuk gotong royong untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Pendaftaran dimulai pada 1 Januari 2014. 5 kelompok berikut ini otomatis menjadi peserta JKN. 1. Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya. 2. Anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta anggota keluarganya. 3. Peserta ASKES yakni semua pegawai negeri sipil di Indonesia beserta anggota keluarganya. 4. Peserta JPK Jamsostek beserta anggota keluarganya. 5. Para penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta di luar kelompok tadi yaitu pegawai swasta lainnya, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dapat mendaftarkan diri di kantor BPJS Kesehatan terdekat baik secara perorangan maupun kelompok. Caranya, isi formulir registrasi, BPJS Kesehatan akan memberi Anda nomor virtual account. Lalu, lakukanlah pembayaran ke salah satu bank yaitu BNI 46 atau BRI atau Bank Mandiri dengan mempergunakan virtual account tersebut. Setelah membayar, serahkan bukti bayar ke kantor BPJS Kesehatan tempat mendaftar untuk mendapat kartu peserta JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Saat mendaftar ada 3 kategori iuran JKN yang bisa dipilih. Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1. Kedua, iuran Rp42.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 2. Ketiga, iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 3. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 2.
Sertakan fotokopi bukti identitas bisa KTP, SIM atau paspor, dan kartu keluarga. Ketiga, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk sementara, kartu peserta Askes, jam Kesmas, dan JPK jam Sostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya, cara mendaftarnya, carilah informasi lebih lanjut di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400. Atau datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Segeralah daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN. Jangan tunda lagi, sebab sakit bisa datang kapan saja.